Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Valentina dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya yang akan menjelaskan materi tentang ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat sebagai EYD dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Septian Cahyoputro, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini yang pertama yaitu sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan, yang kedua perbedaan dengan ejaan sebelumnya, dan yang ketiga yaitu cara penulisannya. Sebelum kita membahas ejaan yang disempurnakan, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu ejaan. Ejaan merupakan sebuah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf-huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan, diharapkan para pengguna bahasa Indonesia dapat menggunakannya dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat sebagai EYD merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 menggantikan ejaan sebelumnya yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, diberlakukanlah ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Perbedaan ejaan yang disempurnakan dengan ejaan sebelumnya. Yang pertama, ada di perubahan huruf. Di sini saya telah menyediakan sebuah tabel perbedaan antara EYD dengan ejaan lama. Silakan teman-teman bisa memahaminya dan di sana juga sudah terdapat sebuah contohnya. Perbedaan yang kedua yaitu ada di huruf serapan. Dalam ejaan yang disempurnakan terdapat 3 huruf serapan yaitu F, V, dan Z. 3 huruf itu merupakan unsur serapan dari bahasa asing. Yang ketiga yaitu ada huruf Q dan X. Huruf Q dan X lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan itu tetap dipergunakan. Yang terakhir yaitu penulisan di. Ada 2 cara penulisan di. Yang pertama, di akan dipisahkan dengan kata selanjutnya jika kata selanjutnya berupa kata benda, contohnya di kantor. Yang kedua, penulisan di akan disambungkan dengan kata selanjutnya jika kata selanjutnya adalah kata kerja, contohnya dimakan. Cara penulisan yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan. Kesatu, pada penulisan jabatan ada 2 macam, yaitu jabatan yang diikuti dengan nama orang. Contohnya, Presiden Joko Widodo. Huruf P dari kata presiden harus menggunakan kapital karena diikuti dengan nama orang. Selanjutnya, jabatan yang tidak diikuti dengan nama orang. Contohnya, hari ini Bupati mengadakan rapat. Huruf B pada kata bupati tidak menggunakan kapital dikarenakan tidak diikuti dengan nama orang. Kedua, yaitu pada penulisan bangsa dan suku. Contoh pada penulisan bangsa yaitu bangsa Indonesia. Huruf I dari kata Indonesia harus menggunakan kapital. Contoh pada penulisan suku yaitu suku Sunda. Huruf S dari kata Sunda harus menggunakan kapital. Juga dengan yang lainnya ya. Yang ketiga yaitu pada geografi. Contoh pada penulisan geografi ini ada 2 macam, yaitu geografi yang tidak menjadi unsur nama diri dan geografi yang menjadi unsur nama diri. Contoh geografi yang sudah menjadi unsur nama diri ini, tahu Sumedang. Huruf S dari kata Sumedangnya tidak menggunakan kapital. Dan untuk geografi yang menjadi unsur nama diri yaitu besok lusa kita akan pergi ke Bogor. Huruf B dari kata Bogornya harus menggunakan kapital. Yang keempat yaitu penulisan pada bentuk ulangan sempurna. Contohnya, pada nama lembaga pemerintahan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Huruf U pada kata undang-undang dua-duanya itu harus menggunakan huruf kapital. Yang kelima yaitu penulisan kata depan dan kata sambung. Huruf kapital merupakan huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Untuk yang tidak digunakan pada posisi awal, biasanya ini digunakan pada penulisan judul cerpen maupun novel. Contohnya seperti Harimau Tua dan Ayam Centil. Semua awalan katanya menggunakan kapital, namun di dalam kata dan itu tidak menggunakan kapital.
Yang kedua yaitu penulisan huruf miring. Yang pertama ada penulisan pada nama buku, biasanya digunakan untuk memberi keterangan judul buku di dalam sebuah cetakan atau artikel. Yang kedua ada bahasa asing. Biasanya huruf miring ini digunakan untuk memberi tanda pada bahasa yang asing. Yang ketiga ada bahasa ilmiah. Huruf miring juga digunakan untuk memberi tanda pada istilah-istilah untuk bahasa ilmiah. Penulisan penggunaan angka. Yang kesatu adalah bilangan. Biasanya digunakan pada penomoran dalam sebuah karangan. Contohnya menomori bab pada buku ataupun makalah. Ini bisa menggunakan angka biasa seperti 1, 2, dan 3 ataupun angka Romawi. Yang kedua ada ukuran. Angka juga digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, satuan waktu, nilai mata uang, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada nomor angka digunakan untuk nomor rumah, apartemen, jalan, dan lain-lain. Untuk penggunaan kata terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kata turunan. Kata turunan juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama awalan dan akhiran. Untuk awalan dan akhiran, untuk gabungan kata ini ditulis serangkai. Contohnya seperti bertepuk tangan, dilipat gandakan. Kemudian yang kedua itu dikombinasi. Kombinasi ini juga untuk gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya antar kota dan henti kekerasan. Untuk penggunaan kata terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kata turunan. Kata turunan juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama awalan dan akhiran. Untuk awalan dan akhiran, untuk gabungan kata ini ditulis serangkai. Contohnya seperti bertepuk tangan, dilipat gandakan. Kemudian yang kedua itu dikombinasi. Kombinasi ini juga untuk gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya antar kota dan henti kekerasan. Untuk yang ketiga yaitu singkatan dan akronim. Ini juga sama dibagi menjadi 2. Yang pertama singkatan 3 huruf dan mata uang. Contohnya untuk singkatan 3 huruf biasanya penulisan dan lain-lain disingkat menjadi DLL. Kemudian untuk singkatan mata uang contohnya seperti IDR dengan huruf besar yaitu Indonesia Rupiah. Yang selanjutnya ada akronim dengan huruf kapital dan huruf biasa. Untuk contoh dengan huruf kapital yaitu SIM dengan huruf besar, surat izin mengemudi. Untuk contoh huruf biasa dicontohkan dengan pemilu yaitu pemilihan umum. Yang keempat yaitu partikel. Di sini ada beberapa partikel. Yang pertama lah, kah, dan tah ya. Contohnya seperti bacalah, tidurlah. Biasanya kata ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Kemudian yang kedua ada partikel pun. Nah, contohnya seperti seorang pun, kata ini ditulis serangkai terpisah dengan yang mendahulinya. Penggunaan tanda baca. Pertama, tanda titik pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayah tinggal di Solo. Pada akhir singkatan nama orang, contoh A.S. Kramawijaya. Pada akhir singkatan gelar jabatan dan sapaan. Contoh, dokter. Selanjutnya, tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda pakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, kami belum selesai juga. Dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanamannya di kebun. Selanjutnya, titik 2. Dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengganti baris tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Selanjutnya, tanda pisah.
Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar kalimat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu, titik-titik, ya, marilah kita bergerak. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia berangkat? Sekian penjelasan materi tentang ejaan yang disempurnakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.